Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi seputar Pilkada 2024. PDIP semakin meradang. Apakah PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai yang lain atau elit-elit yang lain? Simak penjelasan berikut ini. Mari kita tonton. Hanya ingin menciptakan kota kosong dan ada kecenderungan ingin meninggalkan PDIP untuk tidak diajak bersama. Coba bisa dicek pernyataan dari Kim itu. Kalau bicara tentang Kim Plus, pasti yang dikaitkan PKB, PKS, dan Nasdem. Tak sedikit pun ada yang menyebut PDIP untuk diajak menjadi bagian di dalamnya. Saya nggak tahu, mungkin Bung Deddy ini, Prayogi ini luka hatinya atau rivalitas politiknya dengan PDIP nggak hilang-hilang. Semua boleh berkoalisi. Asal jangan dengan Bang Adian Apitupulu. Jangan-jangan. Kan intensinya begitu Bang. Ini yang saya kira tinggal kita uji ke depan. Bagaimana konsolidasi politik ke depan itu adalah konsolidasi yang dipertaruhkan. Nah yang terakhir Bang Karni. Saya memberikan satu catatan kritis dalam tulisan saya itu. Kok kita sibuk bicara tentang terah politik seseorang bicara dalam pilkada. Kita bicara tentang Kim Plus. Kita bicara soal siapa yang maju di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumut. Bukan hanya melupakan ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, tapi orang-orang yang kita mention satu persatu. Jarang kita tanya rekam jejak dan komitmen politiknya. Kalau ada yang bicara tentang Ridwan Kamil, Kaisang, Anies Baswedan bicara di Jakarta, ada tidak yang kemudian di antara kita berani menagih? Kalau mereka jadi gubernur 2 tahun tidak selesai menyelesaikan persoalan dan banjir dan kemacetan, mereka harus berani dituntut untuk mundur dengan ikhlas dan sukarela. Per hari ini nggak ada yang bisa nagih. Mulai besok saya akan tagih itu Bang. Saya akan tagih itu. Supaya apa? Supaya kita ini pilkada bukan hanya sebatas formalitas dan hore-hore. Karena siapapun yang jadi gubernur di tempat-tempat yang disebut kunci ini, nggak ada jaminan bahwa persoalan kemiskinan, kemacetan, keterbelakangan itu selesai. Bicara Jawa Tengah, itu kan kemiskinannya tinggi. Ada tidak di antara kita itu yang kemudian agak rajin mempreteli. Siapapun yang punya intensi maju di Jawa Tengah, 2-3 tahun mereka jadi gubernur, banjir rob, kemiskinan, pengangguran itu bisa dihilangkan. Tak ada. Tapi bicara tentang Jawa Tengah, bicara tentang ini klan politiknya siapa, ini terah politiknya siapa, ini kandangnya siapa. Bukan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Bagaimana kita butuh seorang pemimpin yang agak sedikit herois seperti Rambo. Dalam hitungan hari, dalam hitungan tahun, persoalan yang selama ini mengkarat tidak pernah selesai, itu bisa diselesaikan. Kalau ada pemimpin yang semacam itu, saya akan bantu dengan sukarela dan saya akan mendukung untuk memenangkan. Dan itulah pemimpin yang akan kita cari di 545 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu sebagai sebuah footnote dalam pilkada, kali ini mari kita berdiskusi, pilkada itu bukan hanya soal popularitas, bukan hanya soal elektabilitas, bukan soal bagaimana Anda menang. Tapi sejauh mana Anda kalau jadi pemimpin, setahun 2 tahun, semua urusan persoalan selesai. Kalau tidak sanggup menyelesaikan itu, sebaiknya Anda tak usah maju. Biar kita aja yang maju jadi pemimpin di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak merasa tersinggung Bang. Yang disampaikan Maman tadi ada beberapa hal yang menurut saya juga benar ya. Bahwa nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain, kalau mau dipaksakan semuanya seragam itu berarti kita menafikan dinamika lokal. Kita menafikan perbedaan-perbedaan lokal, kita menafikan kepentingan-kepentingan lokal dan problem-problem lokal yang sedang terjadi di tiap daerah yang tidak sama. Memaksakan Kim berdiri sampai tingkat kabupaten itu nggak masuk di akal. Bisa terjadi, bisa. Tapi akan ada banyak dinamika lokal, kearifan lokal, masalah lokal yang harus disingkirkan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan itu. Bahkan sampai tingkat provinsi pun berat sekali itu untuk dilakukan. Nah kalau kita bicara tentang apakah masih ada residu politik pasca Pilpres, ketika istilah Kim masih digunakan, ya istilah itu pun sebenarnya residu politik yang belum selesai. Tetap masih dipertahankan, itu sisa-sisa Pilpres yang belum selesai. Kalau misalnya dibilang siapa yang belum move on, yang masih menggunakan istilah itu yang belum move on. Kita sudah bersepakat untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan yang lain, mereka masih berbicara tentang istilah kerjasama partai yang sebenarnya sudah selesai kontestasinya. Nah,
Kalau kita berbicara tentang pilkada ya Bang, saya setuju dengan disebutkan oleh Mas Adi Prayitno. Misalnya kita bicara pilkada DKI, pengangguran meningkat 1000%. 300 sampai 400 ribu pengangguran itu 50%-nya lulusan SMA. Nggak ada calon kepala daerah yang bicara itu. Kemudian apa yang terjadi di rakyat dijawab negara dengan cara yang tidak menjawab persoalan. Misalnya pabrik-pabrik tutup, banyak orang di PHK, harga barang naik. Lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wantipres, merubah undang-undang TNI Polri, membentuk kembali DPA. Jawaban negara itu tidak menjawab problem rakyat, cuma menjawab problem elit. Nah ini juga menurut saya masalah besar. Bagaimana kemudian terjadi pergeseran luar biasa, rakyat kita tidak paksa untuk mencari tahu tentang pemikiran, gagasan, ide, track record. Tapi semua dipaksa, lihat survei, lihat survei, lihat survei. Loh memangnya merubah banjir Jakarta itu melalui angka survei? Memangnya kemudian mengurangi kemiskinan itu dijawab lewat siapa yang lebih tinggi elektabilitasnya? Tanpa kita harus dengar keberpihakannya, tanpa kita harus dengar programnya, tanpa harus kita periksa track recordnya dan sebagainya. Ada banyak. Nah ini kan masalah baru dalam proses demokrasi kita ya. Bagaimana kemudian rakyat sama-sama digiring untuk sudah. Lu gak usah pikirin soal program, lu gak usah pikirin soal gagasan, lu gak usah pikirkan soal tujuan. Yang penting surveinya ini. Yang penting surveinya ini gitu loh. Sadar gak bahwa kita sekarang sedang digiring ke arah sana? Bahwa kemudian rakyat hampir di semua acara di media massa gak pernah lagi kita mendengar para calon pemimpin kita berbicara tentang persoalan rakyat. Bagaimana dengan penggusuran di Jakarta? Bagaimana dengan kasus-kasus tanah di Tanah Merah dan sebagainya tidak pernah selesai. Yang nanti ketika terjadi pilkada akan rame-rame juga ditangani oleh para calon. Nah ini juga kan menurut saya problemnya harus kita kupas ya. Kalau memang acara demi acara, termasuk acaranya Bang Karni ini tidak cuma mengejar jumlah penonton, tapi secara substansi juga melakukan pendidikan politik buat rakyat. Apalagi misalnya kemarin misalnya ada problem lain yang juga mendesak. Bagaimana kemudian teman-teman yang dari Tempo itu bocor alus tiba-tiba mobilnya dirusak di tengah jalan oleh ya orang yang tidak dikenal gitu loh. Kita bicara pilkada satu sisi sebagai satu mekanisme demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, tapi di sisi lain kekerasan terhadap media luar biasa. Nah, ada nggak kemudian salah satu calon yang katakan kalau saya terpilih nanti tidak akan ada lagi intimidasi di wilayah yang saya pimpin? Ada nggak jaminan terhadap itu? Nggak ada kekerasan lagi, nggak ada penggusuran lagi. Kemudian UMR akan naik sekarang, nggak ada lagi. Ada yang ada yang hampa ya dalam proses demokratisasi kita itu. Orang cuma bicara dua hal, surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, memenuhi syarat 20%. Surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, memenuhi syarat 20%. Udah, isi kepalanya nggak pernah dibedah, isi hatinya nggak pernah dibicarakan. Baik, sebelumnya saya sampaikan dimanapun pemirsa berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu diberikan kelancaran segala urusan dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Berbicara persoalan politik pilkada 2024, sangat disayangkan sekali ketika pemilu ini koalisinya sangat gemuk dan hanya menghadapi kotak kosong. Demokrasi atau kita kenal dengan pemilu rayanya yang saling bagaimana merebutkan posisi itu kurang oke lah. Semisal nanti melawan kotak kosong. Namun hal ini bukan itu yang akan dibahas hari ini. Yang akan kita bahas adalah
akankah PDIP memang akan ditinggal oleh partai-partai yang lain, termasuk oleh Nasdem, PKS ataupun PKB itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. PKS sudah mulai komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Beberapa waktu kemarin juga PKB atau Muhaimin atau kita kenal dengan Caimin itu juga sudah komunikasi dengan Mas Kaisang ya, mohon maaf, Mas Kaisang Pangarep. Dan ini menandakan bahwa kemungkinan besar PKS dengan PKB akan merapat ke koalisi gemuk, yaitu KIM Plus atau koalisinya Pak Prabowo Subianto. Atau bisa jadi ada perjanjian-perjanjian yang memang menarik untuk diambil oleh partai PKS dan PKB. Selain itu juga partai Nasdem, ya, bendahara umum partai Nasdem yaitu Syahroni. Syahroni kita kenal dengan politik, seorang politisi yang menasional. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Syahroni ya? Yang Pilpres 2019 bagaimana dia memang all out untuk mendukung Pak Jokowi waktu itu. Dan nama Syahroni ini sudah dikenal ketika mencuat ketika 2019 kemarin. Nah, Pak Syahroni juga salah satu orang penting di internal Partai Nasdem. Beliau mengatakan bahwa ya tidak 100% juga Partai Nasdem mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, ketika ada pernyataan seperti itu, besar kemungkinan Anies Baswedan juga Partai Nasdem juga tidak akan merapat kepada Anies Baswedan, ya kan? Lalu bergabung dengan kabinetnya Pak Prabowo yang sekarang. Nah, di dalam hal ini, di dalam salah satu acara TV ya, kita kenal dengan acara yang memang pernah sudah pemirsa lihat semuanya, yaitu ada di TV One, TV nasional. Di sana mengundang salah satu pembicara pengamat politik yaitu Adi Prayitno. Adi Prayitno ini adalah seorang akademisi atau salah satu tenaga dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau mengatakan bahwa besar kemungkinan PDIP ini akan ditinggal. Adi Prayitno ini juga menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus ini dibentuk memang untuk mewadahi partai-partai yang non Koalisi Indonesia Maju seperti PKB, Nasdem, terus juga PKS. Ini menurut Adi Prayitno ini adalah memang terasa hendak untuk meninggalkan PDIP sendirian tanpa koalisi. Jikalau PDIP ini sendirian tanpa koalisi, maka besar kemungkinan PDIP tidak akan bisa nyalon di Gubernur Jakarta, ya kan? Nah, saya rasa hal ini adalah satu langkah strategi untuk Koalisi Indonesia Maju untuk mendirikan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus ini adalah memang untuk mewadahi partai-partai yang non KIM gitu. Sebut saja seperti PKS yang Pilpres kemarin lah. Adi Prayitno itu juga mengatakan bahwa bukan hanya PDIP yang akan ditinggalkan oleh partai-partai yang non-KIM ini. Anies Baswedan juga besar kemungkinan juga akan ditinggalkan ketika Pak Anies Baswedan ini tidak bisa menambah koalisi. Sejauh ini kan masih PKS, Nasdem, PKB juga masih belum menentukan sikap apakah mereka akan merekomendasikan untuk Gubernur Gubernur DKI Jakarta ini untuk Pak Anies Baswedan. Itu masih belum memastikan partai PKB dan Nasdem. Sejauh ini masih PKS ya. Dari pertemuan itu seperti Kaisang Pangarep terus kemudian Nasdem yang menyatakan bahwa
Ini adalah tanda-tanda pertama atau tanda-tanda awal bahwasanya Pak Anies ini memang hari ini akan ditinggalkan oleh partai pengusung yaitu PKS. Nah, ketika nanti PKS, Nasdem, dan PKB di Jakarta ini merapat ke Kimples, besar kemungkinan PDIP nggak bisa mencalonkan dan akan hanya ada calon tunggal dan melawan kotak kosong. Banyak orang termasuk Bang Maman di acara itu mengatakan bahwa ini untuk linear, untuk tujuan bersama. Dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah paling bawah ini menjalankan misi yang sama sehingga tidak ada problem dan tidak ada persoalan, semua pada kerja. Kalau di pemerintah pusat mengatasi banjir, semua daerah harus mengatasi banjir. Kalau pemerintah pusat ingin mengatasi kemiskinan, maka seluruhnya di bawah, baik itu gubernur, terus kabupaten ataupun kepala desa, ini harus mengatasi kemiskinan. Misalkan begitu. Bang Maman di acara tersebut juga mengatakan bahwa ini demi tujuan bersama. Sehingga pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi itu tidak ada gap dan berjalan seiringan. Namun di acara tersebut Diana Pitupulu itu mengatakan PDIP sampai hari ini masih masih tetap akan melawan siapapun musuhnya. Yang penting bisa mendaftarkan calon gubernur, siapapun lawannya dari partai apapun kita akan lawan, katanya Bang Adian seperti itu. Nah, dan juga kondisi ditinggalnya PDIP ini juga didukung dengan fakta-fakta bahwa sampai sekarang PDIP tidak mempunyai calon kuat di DKI Jakarta. Hanya nama Pak Ahok, terus yang sudah masuk di pusaran isu Cagup Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung Ahok sendirian, tentu harus mempunyai koalisi ya, meskipun satu atau dua partai. Terlepas dari itu juga Bang Adi ini menyebut bahwa PKB, Nasdem, dan PKS juga masih belum merespon tawaran-tawaran atau proposal yang sudah ditawarkan oleh Kimples ini. Tiga partai ini masih belum merespon apakah dia akan bergabung atau memilih untuk bersama PDIP, memilih apakah meninggalkan PDIP sendirian atau mau bergabung bersama PDIP dan melawan partai Kimples ini atau koalisi Indonesia Maju Plus ini. Menurut Bang Adian itu ini sisa-sisa pilpres yang masih dibawa gitu. Itu katanya Bang Adian. Ya, itu mungkin ya yang bisa disampaikan, silahkan disimak. Dimanapun pilkada hari ini, semoga tetap menjaga kedamaian. Tidak ada intimidasi dari perangkat apapun, apalagi itu dari pemerintah. Semoga pemilu 2024 berjalan sesuai dengan keinginan dan mari kita gunakan hak suara kita di TPS masing-masing nantinya ya. Baiklah, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.